Jadi bagaimana kita mengembangkan bagaimana industri itu ada, kalau masyarakatnya juga tidak tahu di mana dia beli produk-produk halal tersebut. Jadi di Malang itu ada 3 pasar, mulai kalau sapi lebih mudah dikontrol, tapi juga yang penting bagaimana dengan unggas. Nah, mereka menjual ke sana semua dengan halal cornernya, dan itu membuat mereka lebih nyaman belanja, dan lakunya bukan main. Satu lagi yang menarik dari Mas Anang tadi katakan, saya menarik dengan sertifikasi. Sewaktu saya di 17 Agustus 2 tahun lalu di Kuala Lumpur, kebetulan saya ada certified tukang masak gitu. Saya pikir saya udah bisa masak di dapur di satu hotel di sana, dan merayakan 17 Agustus. Waktu saya mau masuk, pertanyaan mendasar dari mereka adalah, kamu punya sertifikat chef halal tidak? Saya bilang tidak. Tapi saya Muslim, tidak bisa. Harus ada sertifikat chef halal. Karena Iya. apa? Yang paling menarik, ternyata cara masak itu pun ada mekanisme dan kompetensinya untuk satu halal chef. Jadi kita lihat bagaimana Jakim di Malaysia begitu aktif, dan kita lihat bagaimana produk tadi Pak Alex dan Pak Anang mengatakan bahwa Korea itu kalau kita masuk di negara tersebut, kita bisa download langsung halal produk, mulai di mana masjid, di mana restoran, di mana produk-produk halal. Nah, itu yang kita belum punya. Nah, untuk itu mengenai ekonomi ini, jagonya sudah ada Pak Mas Yono dari Bank Indonesia. Saya pikir hak dan kewajiban Mas Yono menerangkan kepada kita semua. Silakan Mas Yono. Terima kasih Pak Tendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dinihi nabiyyi aman. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya pada Pak Irfan ya, yang mengundang kami terlibat dalam FGD pengembangan halal tourism ya di Kepulauan Riau. Pak Tendi sebagai moderator, Pak Anang mentor saya tuh untuk pengembangan halal tourism ya. Kita sudah 2 tahun terakhir beberapa kali kesempatan ada di satu stage ya Pak Anang ya. Yeah. Kemudian narasumber yang lainnya serta Bapak Ibu peserta FGD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin disclaimer dulu Pak Tendi ya. Jadi nanti saya akan coba sampaikan presentasi dalam 15-20 menit. Tapi disclaim dulu bahwa ini mewakili institusi saya, Bank Indonesia ya. Jadi bukan pandangan pribadi ini. Jadi apa yang menjadi policy Bank Indonesia coba saya sampaikan di sini. Nah, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya di Bank Indonesia sebagai senior ekonomis di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Juga diberi amanah ya untuk menjadi anggota Badan Pengurus Harian di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, kebetulan bidang yang saya bidangi di bidang ekonomi dan bisnis ya. Salah satunya memberikan sertifikasi syariah ya. Mungkin ini beyond sertifikasi halal ya. Karena yang diberikan oleh DSN MUI itu sertifikasi halal, sertifikasi syariah untuk misalkan hotel, hotel syariah, rumah sakit syariah yang kalau kami perhatikan ini trennya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, kesadaran pelaku bisnis untuk mendapat sertifikasi syariah ya di Indonesia. Kebetulan saya juga ngajar ya Pak sama dengan Pak Anang ya. Kebetulan ada Bu Rektor, Bu Medem ya, saya di Tazkiyah juga. Jadi apa yang akan disampaikan, saya bagi 3 poin ya. Mungkin angle-nya agak berbeda dengan narasumber yang lain, Pak Anang, Pak Alek ya. Saya coba melihat dari spektrum yang lebih makro ya, terkait dengan industri halal, kemudian terkait secara spesifik nanti ke pariwisata halal, kemudian apa peluang yang bisa kita kembangkan ya dalam pengembangan pariwisata halal, dan apa kemungkinan kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia ya, apakah dengan BP Batam dan lain sebagainya ya. Menarik apa yang disampaikan Pak Anang tadi bahwa milestone pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mungkin lebih bagus ya pada beberapa tahun terakhir ini dengan ada dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah 2017 ya, Perpresnya 2016 ya. Tapi disempurnakan tahun 2020 ini dengan memasukkan ekonomi ya, karena sebelumnya hanya keuangan syariah.
Nah, ini juga yang menjadi concern kami semua, kita semua ya, bahwa kalau kita lihat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, milestone yang bisa kita lihat itu tahun 92 ya. Ketika kita melihat dibentuknya, berdirinya Bank Muamalat Indonesia ya tahun 92 ya. Tapi kalau kita perhatikan 20 tahun setelah dibentuknya Bank Syariah yang pertama ya. Nah, perkembangan keuangan syariah tidak cukup menggembirakan. Kita sering melihat bahwa dari sisi market share keuangan syariah agak susah keluar dari angka psikologis waktu itu 5% ya. Nah, ini tentunya tidak lepas dari peran serta kita semua, terutama Bank Indonesia ya, karena kami tahun awal 90-an yang meletakkan dasar-dasar pengembangan perbankan syariah ya. Waktu itu pengawasan masih di Bank Indonesia, walaupun sejak 2016, 2013 sudah beralih ke OJK ya. Nah, sehingga kami melihat bahwa momentum Perpres yang tadi disampaikan Pak Anang perbaharui tahun 2020 ya, dengan mengembangkan memasukkan ekonomi syariah sebagai cakupan kerjanya ya. Sehingga melihat bahwa syariah tidak hanya sekedar keuangan syariah ya. Itu yang membuat kita terjebak sebetulnya selama ini ya, 20 tahun lebih ya. Kita terlalu fokus ke pengembangan keuangan syariah. Walaupun memang bisa dikatakan bahwa mostly keuangan syariah, keuangan syariah masih dominan dalam portofolio syariah secara umum ya. Tapi seharusnya kita tidak boleh melepaskan sisi ekonominya ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan salah satunya halal tourism ya. Itu yang memang menjadi concern kita semua ya. Karena ya di sesi pertama saya ingin menunjukkan beberapa key success story ya, key success factor dari beberapa negara ya dalam pengembangan industri halal ya. Nah, ini mungkin sudah sama-sama kita pahami bahwa sesuai dengan data Thomson Reuters ya, dan standar Dinar ya, bahwa ini potensi industri halal itu luar biasa ya ke depannya. Sampai tahun 2024 juga pertumbuhannya luar biasa ya, eksponensial. Artinya apa? Bahwa sepakat yang disampaikan Pak Anang ya, bahwa halal itu sekarang sudah kita pandang sebagai sebuah industri ya. Jadi kalau kita tidak take lead, mengambil inisiatif dan lain sebagainya, kita akan menjadi konsumen aja ya. Ini yang sudah terjadi ya, kita menjadi konsumen terbesar untuk halal food, Muslim fashion dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga ini menjadi concern kita semua ya. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya KNEKS dengan ketua hariannya Pak Wakil Presiden, ini lining stakeholder yang sebagaimana disampaikan Pak Anang itu menjadi lebih masif ya Pak Anang ya, bisa dilakukan. Karena ini memang problem utama kita ya, pengalaman kami ya. Sebetulnya inisiasi banyak di kementerian lembaga ya, tapi terkadang overlap ya Pak Anang ya. Ini yang problem yang dari dulu sebetulnya salah satu problem utama kita semua ya. Nah, kalau kita lihat, kami coba melakukan benchmarking ya di beberapa negara. Dubai ya, Dubai luar biasa, dia mendeklar sebagai capital of di Islamic economy ya. Terminologi yang dipakai di luar memang Islamic ekonomi ya, di Indonesia yang kita menggunakan terminologi syariah ya, dengan berbagai pertimbangan yang sebagaimana yang disampaikan Pak Anang tadi ya, termasuk terminologi halal tourism, Muslim primary tourism dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Dubai itu key success factor-nya itu ada visi leadership yang kuat karena memang langsung turun dari pemimpin tertinggi negara ya. Kemudian ada institusi yang secara independen merancang dan mengeksekusi program ya. Beranggotakan menteri aktif ya, sehingga tidak terjadi overlap ya. Dan juga ada strategi dan program yang jelas dengan pemanfaatan komparatif dan competitive advantage. Ini kami highlight ya, karena di bagian akhir akan kita lihat bahwa pada akhirnya kita harus menentukan sektor apa yang akan menjadi andalan kita ya. Karena kita tidak bisa grab 7 sektor di ekonomi syariah, industri halal itu kita masuki semua tanpa ada fokus ke satu atau dua sektor. Kemudian berupaya leading dalam sektor yang menjadi target program. Nah, kita sudah lihat perkembangan Dubai luar biasa ya. Dia menjadi hub, bahkan menjadi sentral ya dari Islamic economy di dunia.
spesifik di Middle East ya. Nah, kemudian Bahrain juga negara kecil ya, tapi punya determinasi yang kuat ya untuk pengembangan keuangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini relatif sama ya kalau kita perhatikan key success factor dari Bahrain ini ada political will yang sangat kuat ya dari pimpinan. Kemudian termasuk negara Timur Tengah yang secara aktif melakukan reformasi ya ekonomi. Nah, kemudian endowment factor yang strategis ya posisi geografis mereka ya yang sangat strategis ya. Kemudian yang ketiga Arab Saudi ya. Nah kalau Bapak Ibu ke Arab Saudi kan di spanduk-spanduk sekarang sudah banyak di mana-mana bertebaran ya. Kalau kita umrah atau haji ya, Vision 2030 ya. Nah, sebetulnya ini menjadikan Arab Saudi tidak hanya tergantung rely on ke emas hitam ya, ke minyak ya. Ini yang visi mereka ya. Nah ini juga kami perhatikan so far sih sudah cukup kuat ya. Nah ini kisah sukses faktornya kembali ya. Ini political will yang kuat, endowment yang sangat strategis ya. Karena dia menjadi haramain ya, tempat suci yang dikunjungi oleh umat Islam ya. Nah, kemudian yang ketiga, Kuwait juga ya, dia punya political will yang kuat. Maaf, political will yang kuat dari pimpinannya. Nah, kemudian yang selanjutnya Malaysia ya, tetangga dekat kita ya, selain Singapura. Ini juga kita perhatikan ya, bahwa dia memiliki determinasi yang kuat, political will yang kuat dari pemerintahnya ya. Dia punya MIFC, kemudian Halal Industry Development Center sejak tahun 2006 ya. Dan target mereka waktu itu 2020 menjadi pusat halal industri dan Islamic finance. Kalau kita perhatikan so far sudah berhasil ya, mereka menjadi rujukan dari berbagai negara untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kembali ya, key success factors dari Malaysia ini political will yang sangat kuat ya, dan dukungan pemerintah secara konsisten. Dia memiliki strategi dan program yang jelas dengan koordinasi antara kementerian dan instansi. Kemudian berupaya leading dalam sektor yang menjadi target program, yaitu halal food industry dan Islamic finance. Dia fokus ke beberapa sektor ya yang menjadi. Nah kalau kami coba simpulkan bahwa paling tidak ada 5 key success factor kalau kita lakukan benchmarking ke beberapa negara tadi ya. Jadi ini ada full government support. Kemudian yang kedua itu di launching sebagai program nasional ya. Jadi bukan hanya program yang sifatnya sektoral, kementerian dan KL ya, tapi sudah menjadi program nasional yang harus di endorse oleh semua stakeholder terkait ya. Kemudian ada special body untuk cross authority coordination. Alhamdulillah sekali lagi kita sudah punya KNEKS. Tinggal memang bagaimana KNKS bisa menjadi sebagai integrator atau kolaborator dari lebih dari 10 kementerian KL yang ada di dalamnya sebagai anggota. Ya. Kemudian yang keempat, fokus menggunakan country competitive advantage. Nah ini terkait dengan poin yang keempat. To be honest ya, mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Sampai sekarang kita belum menetapkan akan fokus ke sektor apa untuk pengembangan industri halal di Indonesia. Ya. Padahal kalau kita perhatikan potensi yang sangat luar biasa itu sebagai comparative advantage yang kita miliki. Ya. Saya 6 tahun tinggal di Kuala Lumpur ya. Mereka cukup pede ya untuk mendeklar wisata misalkan sebagai the best, the first dan lain sebagainya. Kalau kita compare dengan spot yang ada di Indonesia jauh ya ininya. Nah, tapi kembali mereka pintar untuk package spot-spot atau destinasi wisata tersebut. Ya. Nah ini mungkin sudah waktunya apa yang Pak Anang istilahkan sebagai aligning stakeholder ya. Bagaimana stakeholder terkait melalui KNEKS kita menetapkan sektor apa yang akan menjadi fokus kita ya. Karena kalau kita grab semua sektor, nah ini selain tidak fokus juga agak susah ini. Nah, kalau negara lain seperti yang di slide kan Tiongkok atau Korea Selatan ya mereka declare sebagai destinasi pariwisata halal gitu ya. Nah Indonesia rasanya paling tidak 2 sektor kita sudah memiliki comparative advantage.
wisata halal yang kita miliki kan sangat abundance ya, luar biasa banyak gitu ya. Itu yang tinggal bisa kita fokuskan, apakah bisa semua stakeholder concern untuk pengembangan pariwisata halal. Atau yang kedua, halal food ya, dan muslim passion ya, karena memang sebagai most populous muslim di dunia, tentunya kebutuhan dasar ya, pakaian dan makanan itu semestinya bisa kita paling tidak ketika kita bicara mengenai industri halal food dan halal fashion, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, self sufficiency other than untuk kita ekspor ya. Paling tidak itu sudah cukup memadai ininya untuk kita lakukan. Nah, itu yang mungkin gambaran besarnya mengenai industri halal existing ya, dan juga ke depan seperti apa ya. Jadi memang kalau kita refer ke visi atau MEXI ya, Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah di KNEKS, tahun 2024 visinya itu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global ya. Ini sangat memungkinkan dengan endowment factors yang kita miliki ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita memiliki populasi terbesar ya dari Muslim, kemudian endowment factor sumber daya alam dan lain sebagainya yang sebetulnya menjadi keunggulan kita ya. Nah, ini overview dari industri halal di dunia ya secara global ya. Kemudian kedua terkait dengan optimizing opportunity dalam pengembangan halal tourism ya. Nah, ini memang kalau kita perhatikan ini existing pariwisata itu sudah menyumbang devisa yang cukup besar ya di urutan ketiga. Mungkin sekarang sudah bergeser ke satu atau kedua ya di bawah CPO dan batubara ya. Sehingga kita sebenarnya bisa menggenjot terus sehingga bisa menaikkan potensi pariwisata yang kita miliki sehingga bisa sale-nya terhadap devisa menjadi meningkat ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa pariwisata juga ternyata memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan devisa untuk perbaikan struktur neraca transaksi berjalan. Ini concern Bank Indonesia terutama ya. Kita sering mengatakan bahwa kondisi sekarang kita ada di current account deficit ya. Nah, bagaimana pariwisata ini bisa menjadi salah satu sektor yang bisa menarik devisa untuk masuk ke Indonesia ya. Ini yang bisa kita lakukan ya. Ini bisa skip. Nah, ini sesuatu yang memang di luar prediksi kita ya. Jadi kalau analisis kami ya secara kuantitatif waktu akhir tahun lalu 2019 kita cukup optimis dengan perkembangan perekonomian khususnya pariwisata halal sehingga kami mengambil inisiatif melakukan rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah ya dengan Kementerian Maritim ya sebagai partner dari Bank Indonesia. Fokus di Korpusda yang kami lakukan itu waktu itu di pengembangan pariwisata termasuk pariwisata halal di dalamnya ya. Tapi ternyata dengan datangnya COVID ya pandemik ini, nah ini mempengaruhi bukan hanya halal tourism ya, semua sektor ini terdampak ya. Jadi kita lihat dari analisis kami ya, jadi pertumbuhan pariwisata devisa dari pariwisata dan kunjungan wisatawan ya, yang sempat menaik 2018 kemudian flat di tahun 2019 ya, bahkan turun di triwulan 1 dan 2 ya. Tapi diharapkan dengan recovery ya, ini juga subject to sejauh mana kita bisa recovery dari COVID ini ya. Triwulan 3 sudah agak akan mulai melakukan ini ya naik ya ini trennya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa negara ini memiliki pangsa penerimaan devisa ya. Kalau berdasarkan negara ini bisa kita lihat ya. Jadi beberapa negara seperti Cina ya masih besar ininya pangsanya ke Indonesia ya. Ini memang kita belum grab wisatawan yang dari Muslim ya. Ini mungkin concernnya tadi yang disampaikan Pak Anang ya terkait dengan amenities yang mungkin yang kurang, atraksinya juga
Ini yang memang harus kita perbaiki ya. Nah, kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan sebetulnya dalam pengembangan pariwisata halal ya? Ini sama sebetulnya pendekatan yang bisa kita lakukan tadi sudah dikupas panjang lebar oleh Pak Anang ya dengan strategi 3A dan 2P ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan aksesnya, atraksi, terutama amenitas ya, extended services ya dari halal tourism. Kemudian promosi bisa dilakukan sebetulnya menjadi satu bagian paket ya oleh beberapa kementerian dan KL ya. Nah, terkait promosi ini sebetulnya kami di Bank Indonesia punya event tahunan yang mau kita jadikan sebagai event terbesar ya di Indonesia ya. Indonesia Syariah Economic Festival yang tahun ini memasuki tahun ke 7 ya. Rencananya di bulan Oktober, tapi dengan kondisi yang sekarang kami tetap akan laksanakan tapi dalam bentuk virtual ya. Ini mungkin akan menjadi the first platform ya untuk virtual exhibition dan forum ya di dunia ya. Kalau ini jadi kami akan coba menghadirkan virtual event itu seril mungkin dengan kondisi yang kalau kita melakukan secara fisik gitu ini. Ini sedang kami godok. Nah ini kami juga tahun lalu mengangkat tema pariwisata ya halal ya sebagai salah satu ikon yang kami kembangkan ya. Nah, tahun ini sebetulnya kalau tidak ada pandemi ini akan backbone dengan Halal Industri Summit yang dilaksanakan oleh Kemenlu ya. Tapi karena pandemik ini HIS-nya itu dipospon menjadi tahun depan. Ya. Nah, kemudian pelaku pariwisata juga ini concern kita semua bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas, kapabilitas di destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa meningkatkan opportunity dari setelah historis ya dari beberapa tahun yang lalu ya pengalaman pengembangan pariwisata halal di dalamnya ya. Jadi ternyata kalau kita lihat di tahun 2019 ya target yang kita tetapkan untuk penerimaan devisa masih di bawah ya. Ini mungkin tantangan ya. Kemudian tekanan pertumbuhan juga banyak dipengaruhi oleh bencana alam ya seperti di NTB, kemudian Palu, tsunami dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita perhatikan daya saing dengan pendekatan 3A 2P meningkat ya untuk beberapa tahun terakhir ya. Sehingga lesson learn yang bisa kita ambil di tahun 2019 terkait dengan akses. Nah, mungkin operasi beberapa bandara ini alhamdulillah accessibility ke beberapa destinasi sudah meningkat ya. Jogja sudah memiliki bandara baru dan lain sebagainya. Kemudian atraksi juga harus menjadi concern ya. Kami di Bank Indonesia ya kerjasama dengan Yayasan Kota Tua Pak Anang ya, kemudian di teman-teman di Pulau Seribu ya dengan Pemprov Jakarta juga sedang melakukan piloting dan juga experimental research ya. Bagaimana kita mengembangkan Kota Tua sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan ya di Jakarta dan bahkan di Indonesia ya. Tahun lalu alhamdulillah kami bisa kolaborasi untuk membangun amenities ya di Kota Tua. Alhamdulillah sudah jadi Pak Anang nih, nanti kita undang untuk peresmian masjid ya di salah satu gedung di lantai 3 ya. Tapi karena kapasitasnya harus dibatasi, namanya tidak boleh masjid ya, musola ya. Karena takutnya ada di gedung tua di lantai 3 tidak kuat menahan beban gitu ya. Nah ini mungkin salah satu kehadiran kami ya, bahwa kami concern dengan extended services tadi, meningkatkan amenities. Tahun ini juga kami concern untuk membuat semacam roadmap dengan teman-teman di Yayasan Kota Tua dan Pemprov ya, bagaimana menjadikan Kota Tua sebagai destinasi halal tourism di Jakarta ya. Nah kemudian promosi juga mulai tahun lalu kami melakukan banyak event di Kota Tua yang kami inisiasi, salah satunya Festival Kopi Nusantara ya Pak Anang. Yang tahun ini harusnya dilakukan di bulan September ya. Karena biasanya event-event yang seperti itu akan menjadi atraksi sendiri ya bagi wisatawan ya, penikmat kopi dan lain sebagainya. Ya. Itu harus sudah
dilakukan secara kontinu ya, event-event seperti itu ya. Kemudian pelaku-pelaku usahanya juga menjadi concern kita ya, bagaimana kita melakukan edukasi ke pelaku-pelaku pariwisata di Kota Tua terkait dengan sertifikasi halal di kantin-kantinnya dan sebagainya. Upaya itu sudah sedang ya, kita lakukan. Kita membuat experimental research untuk come up dengan model bisnis dengan follow ke guidance yang dibuat oleh Pak Anang ya di P3AI. Itu kami jadikan sebagai pegangan Pak Anang untuk pengembangan pariwisata halal ya. Nah kemudian hal yang lainnya ini lebih sama. Nah, apa yang bisa kami kolaborasikan dari Bank Indonesia ya terkait dengan pengembangan pariwisata halal ya? Termasuk nanti mungkin tidak menutup kemungkinan kolaborasi dengan BP Batam ya untuk pengembangan pariwisata halal. Apakah dalam bentuk piloting, experimental research sama dengan yang kami lakukan di Kota Tua, sehingga kita come up dengan satu model bisnis yang bisa kita koyok sama-sama gitu. Yang pertama terkait dengan payment system ya, karena otoritasnya masih di Bank Indonesia. Kami memang mendorong di destinasi-destinasi wisata itu untuk cashless ya. Kami sudah punya sekarang dengan kris ya. Alhamdulillah di Pulau Seribu sekarang di pulau yang paling besar itu lupa kita sudah tahun lalu sudah canangkan, sudah kita launching, jadi sudah cashless sekarang karena biasanya di remote destinasi kan kesulitan untuk ada ATM dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kris itu bisa di overcome ya masalah tersebut ya. Kemudian improvement digital economy access ke SME, tourism dan lain dalam bentuk market access dan financing ya, berupa akses ke future market, marketplace dan lain sebagainya. Nah, kemudian opsi yang kedua itu bisa kami lakukan itu pengembangan UMKM ya, UMKM syariah di dalamnya ya. Karena kami sudah punya strategi nasional pengembangan UMKM ya, termasuk di dalamnya UMKM syariah dengan membagi 4 layer dari UMKM ya, dari yang subsisten yang tidak punya apa-apa sampai yang kita siap untuk go digital dan go global ya. Kami memang dorong dari sisi Bank Indonesia bagaimana UMKM syariah tersebut bisa go global karena sangat terkait dengan fungsi Bank Indonesia dalam current account deficit ya. Kemudian kami juga bisa memfasilitasi UMKM untuk tetap memenuhi standar produk dan services ya. Memfasilitasi UMKM juga untuk memperkuat pengelolaan pemodalannya ya. Kemudian di investment promotion kami punya channelnya yang tadi ada ISEP di setiap tahun ya. Kemudian kami juga aktif dengan kementerian ya untuk mengajak UMKM hadir di event-event internasional ya. Event yang kami ikuti di antaranya MIHAS yang di Malaysia ya. Itu sebagai event halal terbesar dunia, kemudian ada yang di Kazan di Rusia ya, kemudian di Dubai ya, dan juga di Turki ya. Itu beberapa event yang secara aktif kami ini kan ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada di Batam pelaku-pelaku UMKM syariah, terutama di pelaku halal industri itu bisa kita kolaborasikan di event-event tersebut ya. Nah, ini terakhir di presentasi kami ini terkait dengan apa yang bisa dilakukan ya peran Bank Indonesia terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kami sudah punya blueprint ya pengembangan ekonomi keuangan syariah ya, inline dengan MEXI yang dimiliki oleh KNEKS ya. Jadi visi kami sama bahwa di tahun 2024 menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Ya. Kami come up dengan 3 pilar ya. Pilar pertama terkait dengan strengthening Islamic economy ya. Kami concern dengan pengembangan halal value chain ya. Karena kami melihat bahwa industri halal itu tidak bisa dilihat sebagai piecemeal ya, bagian-bagian yang terpisah, tapi harus merupakan end-to-end proses dari hulu ke hilir ya, dari produksi sampai ke pemasaran ya, after service ininya ya. Nah, ini halal tourism, kami fokus dalam pengembangan halal value chain itu ke 5 sektor. Nah, halal tourism itu salah satu sektor yang memang menjadi concern kami ya. Karena kami melihat bahwa kembali ya, halal tourism, halal itu akan memberikan pemasukan devisa yang besar bagi negara kalau kita bisa genjot ya.
Nah, fungsi kami memang mengedepankan ke akselerator, inisiator, dan regulator ya. Jadi fungsi kami untuk pengembangan halal tourism lebih sebagai akselerator ya. Bagaimana kami bisa mengakselerasi. Ini yang dengan Pak Anang juga, ini yang masih tertunda ya Pak Anang ya. Bagaimana kita melakukan riset ya untuk beberapa hal terkait dengan pariwisata. Ini kami masih membuka peluang Pak Anang untuk tahun ini atau tahun depan kita sama-sama melakukan riset tersebut ya. Karena memang kita harus punya database di setiap destinasi itu apa sih yang menjadi kebutuhan wisatawan terutama ya, yang bisa kita provide di destinasi-destinasi wisata halal yang didatangi ya. Ini beberapa model bisnis yang kami lakukan terkait dengan ini secara umum ya, ekonomi dan keuangan syariah ya. Kami concern dengan yang tadi pertanian terintegrasi ya, dengan support digital ya. Bagaimana petani bisa come up dengan proses pencatatan yang desentralisasi ya. Kami memperkenalkan di petani itu blockchain platform ya. Ini mungkin baru ya, apalagi ini lokusnya di pesantren ya. Menarik, pesantren bisa bicara mengenai blockchain ya. Kemudian terkait dengan pariwisata, ini yang kami punya program di SMART ya, program Sustainability, Muslim Friendly, and Attractive Tourism, dan di Halal Kitchen ya. Ini dua hal yang mendukung dari pengembangan pariwisata halal ke depan. Jadi kalau boleh menyimpulkan sedikit ya dari apa yang kami sampaikan, yang pertama bahwa pengembangan ekonomi industri halal itu harus menjadi fokus semua stakeholder ya. Jadi kita harus mulai sekarang fokus untuk menetapkan fokus yang akan sektor apa yang akan menjadi andalan dari Indonesia ya. Kalau saya melihat halal tourism ini salah satu sektor yang bisa kembangkan menjadi fokus kita di samping halal food dan halal fashion ya. Nah kemudian aligning stakeholder ya, meminjam istilahnya Pak Anang, itu harus menjadi concern semua ya. Dengan komando sekarang di KNEKS, nah ini yang selama ini overlap program-program di semua kementerian bisa di-align ya. Kemudian yang terakhir, Bank Indonesia secara khusus kami siap ya berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait, termasuk nanti mungkin kalau BP Batam mau mengajak kami welcome ya. Itu mungkin hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila bisa bilhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih BI. Aduh, saya senang. Semua pasti nunggu Pak Piono nih. Apa yang mau kerjasama dengan BI semua ini udah nimbrung semua. Tapi selamat datang Madam Ani dari Institut Tazkiyah.